Sobat Kicomania, masih bersama saya Kak Kempot di acara Kongres Kongko Gak Beres-Beres ya, sebuah acara yang mengupas tuntas tentang dunia perburungan. Saat ini saya berada di kandang penangkarannya Pak Haji Jamal di Cirebon ya. Kita sapa Pak Haji. Pak Haji apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Boleh kan? Ini Sobat Kicomania mengorek tentang penangkarannya Pak Haji ya. Pak Haji kan gini, Pak Haji kan seorang pengusaha emas ya, toko emas. Kenapa mau menangkar murai itu gimana ceritanya? Ini sebelumnya saya dulu nih, saya pakai kayak gini habis Jumatan. Ada Masya Allah. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Ebon selaku bapak guru kita. Beliau berkenan hadir di penangkaran saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji bisa datang dan tim semua. Jadi pertamanya ya saya berawal dari hobi dulu Pak Haji. Iya. Berawal dari hobi antara 3 tahun lah, dari hobi itu 3 tahun. Terus karena dari hobi itu banyak burung, kita beli burung. Orang rumah kan ngomong Pak Haji. Iya. Saya kalau udah hobi gila sih Pak Haji. Ya. Ada burung bagus saya beli. Akhirnya kebanyakan burung. Ini ada pikiran buat diternak. Ini sih itu Pak Haji. Motivasinya hanya hobi atau biar ada untung? Waktu dulu nggak Pak Haji, hobi aja. Hobi aja. Hobi dulu. Nah, Jadi motivasi awalnya hanya hobi. hobi dulu kan kita belum berternak kan. Kita hobi dulu. Terus banyak main di luar lapang gitu tuh. Saya punya gacoan intinya Pak Haji. Kalau kita jual ini udah banyak yang nawar lah harga bagus. Kalau kita jual kita nggak punya penerus dari itu. Iya, benar. Akhirnya ada pikiran saya ternakin. Awal pada saat ternak pertama itu langsung jodoh telur netas atau gimana proses awalnya itu dari? Waduh, alhamdulillah Pak Haji, pengorbanan itu ada setengah tahun lebih lah. Kita Eksperimen atau ya? eksperimen lah. Iya. Jarang waktu itu masih penangkar Ya, masih jadi jarang. untuk referensi penangkar masih sedikit ya. Masih sedikit Pak Haji. Banyak Jadi yang coba. sampai bisa berhasil itu berapa lama? Berapa bulan sampai netas jadi? Ya, kurang lebih kan saya bikin langsung berapa ya waktu itu 35. Langsung 35 pasang. Langsung 35. Ya, Kita punya burung waktu itu 20-an lah. ya. Jadi yang 10 masih kosong. Ya, Nah dari burung-burung itu kita kan belum ngerti Pak Haji. ya. Jadi banyak yang dibantai, betinanya Karena mati. langsung disatuin ya. Iya. Belum jodoh belum disatuin ya. Iya. Ah, Kurang pantau dibunuh. ya, tekniknya belum paham pada saat Paham itu. lah waktu itu. Jadi begini. Jadi ya setahun udah enak lah Pak Haji. Setahun ya? Setahun udah enak. Gini, Pak Haji itu kan pengusaha yang ya sibuk gitu kan. Itu teknik menjodohkan, menangkar itu diserahkan kepada pekerja atau Pak Haji sendiri yang terjun langsung? Oh, waktu pertama-pertama kita pasti terjun langsung dulu Pak Haji. Terjun langsung dulu. Terjun langsung. Ya. Sekarang juga tetap kita pantau Pak Haji. Iya. Nah, tetap kita pantau gimana perkembangan jodoh enggaknya gitu. Iya. Cuma kalaupun kita nggak mantau juga alhamdulillah orang-orang kita udah Udah bisa, paham. udah paham. Begini, ini kan penangkaran lahan luas, seluas 1.200 meter dengan total kandang ada berapa Pak Haji? Alhamdulillah saya udah 65 Pak Haji. Ada 65, berarti nilai ya modal atau investasinya lumayan ya, pasti lumayan. Yang ingin saya tanyakan kan berdagang emas sebulan itu hasilnya udah ratusan juta, ya. Berarti ini serius, memang berarti ini serius. Berarti kalau sudah 1.200 meter, ya 65 kandang. Mau dapat lagi nih Pak Haji. 65 kandang, Ya. hidupannya juga lumayan ya, berarti investasinya lumayan. Pertanyaannya, apakah dari hasil ini pasti mau bisnis, nggak mungkin hobi. Pertanyaannya dari hasil emas, apakah masih kurang? Gimana? Ya intinya sih kalau manusia itu pasti kurang aja Pak Haji. Cuma bagaimana saya hobi ini Disalurkan. akhirnya tersalurkan dan bisa menghasilkan. menghasilkan Pak Haji. Oh, Intinya iya. gitu. Ini yang
apa bantu ini berapa 6 orang Pak Haji. 6 orang, iya berarti bisa menyerap tenaga kerja ya. Alhamdulillah Pak Haji bisa. Ini terus gini, dengar-dengar ya, ring apa namanya? APBN. Enggak, ring pribadi yang dulu sebelum ada APBN. Ring apa namanya? JM Jamal Ring Mandiri. JM itu harganya katanya mahal. Ya, ya. Saya penasaran, apa sih kelebihan kau berani Anda itu pasang tarif mahal? Apa sih gitu kan? Oh iya. Orang lain jual 2,5 sulit, sudah setengah ini jual 5 juta. Apa kelebihannya? Ayo. Jadi harga di sini tuh relatif Pak Haji. Relatif ya. ya. Tergantung trah lah. Ya ada yang dari 2,5 sampai 10.000 Pak Haji. Ya. Nah, Yang 10.000 apa kelebihannya? ya intinya gini Pak Haji. Orang kan pembeli kadang-kala kok anak-anaknya udah mahal. Ya. Cuma saya berani kasih Jaminan apa? jaminan Pak Haji. Jaminannya apa? Misalkan pembeli nih beli 7.000 lah. Ya. 7 juta ya. Ya. Saya bilang ke pembeli lu umur 9 bulan atau 10 bulan. Ya. Misalkan nggak cocok, lu beli berapa? 7.000, saya tambahin 1 juta Pak Haji. Jadi 8.000. Jadi mereka tuh nggak takut. Iya. Yang penting jangan 3. Hitung-hitung ongkos kerawat. Nah ya, betul Pak Haji. Dan alhamdulillah selama perjalanan ini yang dibalikin itu 2 Pak Haji. 3. Kenapa? Tiga. Itu kenapa mereka dibalikin? Dibalikin itu, wah lucu Pak Haji, ini ceritanya. Itu ada satu tentara Pak Haji. Iya. Tentara itu beli yang anakannya Casper yang 7 juta Pak Haji. Beli 7 juta. Saya nggak mau main-main dong dengan tentara. Iya. Ditembak nanti. Iya. Ya 9 bulan itu ngasih kabar, oke Pak Haji. Iya. Burung bagus. Iya. Beliau tinggalnya di Bandung. Iya. Terus tinggal ke Surabaya, pindah. Pindah. Burung masih di bawah Pak Haji. Sudah ke Surabaya. Saya cerita dulu. Di Surabaya nggak lama, si bapak ini, komandan ini, saya lupa itu namanya, pindah lagi ke Kalimantan. Iya. Akhirnya burung minta dijual. Oke nggak masalah kata saya, 7.000 dan saya balikin 1.000. Marah Pak Haji. Asli itu marah. Marah. Pak Haji ini burung bagus. Saya jual karena saya nggak mungkin bawa lagi ke Kalimantan. Dia pindah tuh Pak Haji. Ya enggak Pak, kalau saya kan prosedural aja, saya nggak melanggar. 7.000 ganti 1.000. 8 Kalau juta. kembali kan? Kalau kembali. Dia bilang ngotot lagi, ini burung bagus, saya nggak ada tempat lomba. Dia tentara, dia nggak mau bisa lomba. Otot. Saya kasih lagi 1 juta, jadi 9 juta. Masih nggak mau. Nah, Net di angka 10 juta. iya. Akhirnya saya ngomong dong ke Jonya lah. Ini gini dibalikin ini gimana mah. Cuma saya yakin beliau dia omongannya bener. Burungnya bagus. Burungnya bagus. Kalau dapat daripada ribut, diambil aja. Nah, Alhamdulillah Pak Haji. jadilah Sebulan di sini di lomba jadi tahu nih yang punyanya nanti dia. itu gimana? Ditawar 25 juta. Bener Pak Haji. Jadi 5 juta. Nah, itu Berarti ongkos ngerawat selama berapa? 3 juta lah itu gitu kayaknya. 3 juta dikasih sangkar Pak Haji. Dulu kan jangannya kotak kayak Iya, gitu. sangkar. Nah, dikasih sangkar rebot itu. Iya. Kalau Mulawe itu asli ya, bukan promo. Dikasih sangkar rebot. Ya alhamdulillah. Ya, sempat hitungannya berarti ring JM itu berkualitas ya. Terus gini, kita kan deklarasi APBN ya. Ya Pak Haji. Itu dampak dari APBN dari para konsumen gimana sekarang setelah pakai APBN? Alhamdulillah Pak Haji. Saya sebagai penangkar ya, Ya. saya jujur berterima kasih sama Pak Haji Ebot yang masih memikirkan dengan segala kesibukannya supaya para penangkar ini dinaikkan istilahnya dari tingkat penjualan. Kan mungkin pada tahulah kalau ring APBN itu Nah, sampai piala yang bergengsinya itu press cup. press cup sampai 30 juta hadiahnya. Nah itu kan jadi para pembeli itu berburu APBN Pak Haji. Berapa persen kira-kira konsumen yang dari 20 orang yang saya tanya Oh hampir semua hampir ya. Hampir semua. Kecil-kecilnya 80% lah. Apa bener? Kalaupun dia itu karena nggak ngerti. Oh, Dia pemain baru nggak tahu ring APBN. Ring baru. Kalau yang udah tahu pasti orang lapang pasti APBN. APBN. APBN kan Pak Haji. Oh iya APBN dong gitu. Saya bilang gitu. Saya ingin tanya ke Mas Gepeng. Mas Gepeng sebagai ya teman dekat atau ini Pak Haji Jamal, udah anggap saudara deh. ya, anggap saudara ya. Sepengetahuan Mas Gepeng, ring JM yang udah keluar dan pernah menjuarai nasional, sepengetahuan Mas Gepeng mana sih gitu kan? Jangan hanya mahalnya aja gitu kan? Ya alhamdulillah kebetulan saya kan keseharian mungkin banyak di lapangan ya Pak. Ya. Apalagi ya setiap hari Minggu
banyak keluar kota lah di lomba. Ya. Yang saya pantau dan saya lihat dari awal penangkaran zaman mandiri kalau nggak salah dari 2013 sampai tahun 2020 ini di pasaran konsumen antusiasnya sangat bagus Pak Haji. Dalam arti sampai saat ini nggak ada komplain Pak Haji. Karena di sini Pak Haji sendiri komit dengan contohnya gini, produk yang dicari di sini kebanyakan kan terah Casper. Ya. Permintaan di pasar, misalkan minta anakan Casper, Pak Haji selalu jujur, belum ada stoknya. Ya. Jadi komitnya Pak Haji Jamal itu nggak asal jual Pak Haji. Kebanyakan mungkin penangkar yang lain asal laku. Jadi suruh nunggu. Anakan ini belum ada gitu loh Pak Haji. Dan itulah satu kepuasan konsumen dan apa yang selama ini kan kebanyakan di penangkaran JM sendiri kan banyak trust dari lapang awalnya Pak Haji. Karena hobinya mungkin awal kita juga di lapang ya, di lapang, dan kepercayaan konsumen dilihat dari perjalanannya kita Pak Haji, dari awal istilahnya pemain lapangan hingga sampai ini penangkaran. Dan saat ini juga mereka selalu responnya bagus Pak Haji, karena dari JM itu puas ketika digantang gitu Pak Haji. Ya contohnya kemarin kita di Cibubur kan di tiket utama alhamdulillah meraih juara ke-1. Dan kemarin di Indramayu ya Piala APBN alhamdulillah kita raih 1-2 Pak Haji. 1-2 Pak Haji. Serakah. Ya alhamdulillah Pak Haji. Jadi selama ini konsumen tidak ada yang kecewa Pak Haji. Ya, toh dari awal juga saya kan tahu perjalanannya Pak Haji. Jadi kita mengutamakan kualitas dan bukan hanya sekedar omongan ini bagus. Bukti lah, fakta. Bukti fakta. Seperti itu di penangkaran Jamal Mandiri. Makasih ya Bang. Sobat Cummania ya, pada saat saya menggelar lomba anniversary APBN di Widadetika dengan tiket 500 hadiah 30 juta, yang juara adalah punya Pak Haji Jamal dan juga hasil penangkarannya beliau gitu kan. Kita tanya, kok bisa burungnya bagus-bagus itu indukannya gimana? Belinya mahal atau udah terah atau gimana? Dalam menyeleksi, menyortir indukan itu gimana Pak Haji? Oh iya. Jadi emang kebanyakan sih kita dari trah dulu Pak Haji. Aduh. Jadi kalau trah, makanya yang harga di atas 5.000 itu saya tahu indukannya. Indukannya. Iya, jadi kalaupun ada kembali, Ya. kayaknya hampir jarang lah yang bisa bilang. Jadi dari trah itu emang Berarti konsumen pasti puas lah. Intinya puas. Karena kalau nggak puas, garansi kembali kan 1 juta. Ya? 1 juta, ya. Gitu intinya. Ya kita intinya menjagalah. Dan banyak juga yang bukan trah, misalkan di angka 2,5 juta itu pasti Ya, banyak ternyata yang di lapangan nampil juga. juga. Pak. Ya. Begini Pak Haji, biasanya kan kalau seandainya konsumen itu beli dari seorang, begitu burungnya nampil itu mengkonfirmasi nggak? Pak Haji burungnya ini nampil juga gitu. Suka Pak Haji, ya mereka alhamdulillah pada seneng. Jadi kayak dari Surabaya ada tuh tiba-tiba ngirim Ya. sertifikat, senang gitu ya alhamdulillah. Berarti kalau itu kan harga-harga yang mahal tuh. Ya. Berarti kalau dia udah 8 bulan, 9 bulan udah tampil berarti udah lepas itu. Dia udah sesuai harapan. Ya bilang banyak makasih lah. Gitu. Pak Haji, ini kan kita duduk sini, boleh kan kita syuting ya? Ya. Ke kandang penangkaran boleh nggak? Boleh, Pak Haji. boleh, Siap. boleh ya, Siap, boleh ya. Pak Haji. Oke, sobat, kita lihat coba burung-burung yang mahal itu ya, yang katanya juara dan memang terbukti juga sih, ya. Kita lihat coba, kita intip ya di kandang penangkarannya. Yuk Pak Haji, yuk. Saya siap ini. Jadi ini Pak Haji lagi disunatin 2 kali gitu. Bilang Jumatan langsung nggak boleh salin. Ini Jumatan. Hari ada di Jamal yang dulu sudah hijrah. Jadi gini, biar malu perbuatan aneh gitu. Lewat pinggir. Lewat pinggir lewat sini. Boleh lewat sini? Boleh. Apa dari dalam? Dari dalam dulu, dari anakan dulu apa langsung? Ke penangkaran, kandang. Penangkaran terus ke piala. Bentar. Ya, tempat Cummania, ayo ini. Ini ingin tahu, ini koplak. Ini koplak udah berapa lama nih? Koplak ini- itu namanya Bapak? Oh, mohon maaf Pak Haji. Jadi begini. Bukan. Jadi ini kan setiap kandang ada nomornya 64 Magnum, Ya. ini koplak.
Tapi yang bener ini Pak Haji. Oh. Karena di saat dia misalkan burung ini mabung, Ya. ininya kan kita nggak lepas. Jadi yang ininya yang ini Pak Haji. Oh, ininya ya, Ah, bukan itu. ininya. Bukan ininya. Oh, ya. Ini teknik apa? Penangkarannya. Ini kalau orang lain ada sistem poligami, ini tidak. Jadi satu pasang ya. Iya Pak Haji. Satu pasang. Kita kesini Pak Haji. Oke. Ini dari sekian banyak 60 kandang itu yang paling kojo, paling jagoan yang mana nih? Ya, ada 60 kandang ya. Kita lihat di sini. Kalau ini coba Ini yang paling bagus ya, Pak. Kita intip ini ya. bukan anu sih. Kita intip. Ini carok Pak Haji. Indukannya namanya carok. Carok. Cuma Oh. ini indukan sama betina aslinya mabung duluan. Ini lagi proses ganti. Pelapis ya. Betinanya diganti gitu Pak Haji. Ini Betinanya carok. diganti. Nah ini yang baru nih Pak Haji. Lagi agak cuma belum panjang banget sih. Panjang. Ekornya paling 2-3. Oh yang kita lihat ini yang tadi itu apa? Yang anaknya ada di situ kita lihat ya. Boleh, siap. Itu menarik itu bagi sobat nih ya. Saya suka yang Dari sini aja nih Pak Haji, bagus nih Pak Haji. ini ada yang ada anaknya yang Ada anaknya. Pak Haji. Ada Pak Haji. Yang ada anaknya yang Siap. lagi itu Siap Pak Haji, sini. Punten. Nah, kita shoot di itunya yang ada anaknya. nah ini Pak Haji. Ya. Kalau di situ tadi kan ada Ini mana-mana. Pak Haji. Udah dari luar aja, dari luar aja. Nah, ini ada. Oh ya, jadi gini. Ya, sobat kecomania, kalau di penangkaran Pak Haji Jamal Mandiri itu jadi trotol diangkat itu di usia 30 hari. Jadi karena apa? Kalau seandainya sampai 30 hari berarti selama 30 hari itu si trotol dikasih lolohan sama indukan. Betul. Dan itu ada sisi positifnya karena air liur indukan itu mengandung apa? Imun apa. Jadi akan memperkuat si trotol itu. Kita lihat tuh. Ya, itu ya. Itu berarti ada 3 tuh, ada 3 kan? Bisa nih dari sini. Bisa dibuka bisa. Nah, ini Pak Haji. Nah, ini. Ya. Itu ada 3. Kalau itu usia berapa hari itu? Sekitar kurang lebih. Ini kurang lebih 15 hari atau 17 harian apa Haji? Masih sekitar seminggu lagi. 2 minggu lagi. Seminggu lagi. 2 minggu lagi kita panen. Kan gini, saat masih ada trotol di sini, itu indukannya udah kawin telur belum? Nah, begitu Pak Haji. Iya. Kenapa saya 30 hari harus panen? Ya. Karena kalau 30 hari nggak dipanen itu udah netes lagi Pak Haji. Jadi udah bertelur. Udah Walaupun ada trotol dia udah bertelur. bertelur lagi Pak Haji. Betul Pak Haji. Jadi bener kayak kos-kosan Pak Haji. Sebulan kali menghasilkan. Ini dikasih untuk meloloh trotol indukan pakai apa? Saya kasih kroto Pak Haji. Kroto, ya. Kroto aja kalau lagi ini paling kroto. Trotol ya. Jangkrik berapa nih? Jangkrik. Kalau Jangkrik untuk di indukan. full aja Pak Haji. Biarnya full. Sekemauan dia aja. Semuanya dia aja. Oh, iya, Soalnya iya. lagi banyak makan. Oke, tutup. Takut. Oke Pak Haji. Oh iya. Ini untuk jangkrik ya. Ya, biasa Pak Haji. Ya, berarti kualitas apalagi ditambah garansi ya. Jadi kalau ada seandainya sobat kecomannya balepot. Seandainya sobat kecomannya menginginkan trotol datang ke penangkaran Jamal Mandiri ya. Amin. Dijamin ya. Tapi Ini Bebek mau nanya. Mau nanya apa, Bang? boleh ya mau nanya. Iya. Menurut saya penangkaran segini 30 anakan ya Pak Haji. Menurut saya ini jualnya 60 anakan jualnya kemana? Kan saya dari tadi kejar cari-cari anakan pada sedikit inden Pak Haji kurang. Yang bagus Inden. Bagus ini. Yang biasa nggak ada juga kan. Ya ada. Laku semua. Laku semua. Iya aduh. Berarti murni bisnis berarti. Lah iyalah bukan hobi lagi. Bisnis Pak Haji. Ya, tapi berarti menandakan penangkaran jadi bisa untuk calon Menjanjikan. Jadi menangkap itu menjanjikan karena di situ bisa menguntungkan gitu kan, itu aja. Gini Pak Haji, saat ini tidak kita pungkiri dengan adanya APBN, semaraknya dunia burung itu kan
tumbuh ribuan penangkar. Betul Pak. Itu menjadi ancaman atau kompetitor nggak menurut Pak Haji? Menurut saya sih gini Pak Haji. Iya, iya. Allah kan udah bilang rezeki itu masing-masing. Iya. Kalaupun banyak kompetitor nggak ada masalah, pembeli itu ada aja. Ya, kan tapi kan kita juga harus sadar kita punya sifat manusiawi lah. Kita jualan ikan, terus di sana jualan ikan lagi, otomatis kan ikan sama-sama ikan kok kan gitu ya. Untuk menjaganya gimana Ya tipsnya? intinya kita kualitas ini. Oh, kualitas juga. Oh Pak iya, Haji. sobat cumannya berarti kalau bahasa Jawa ini ono rupa ono rego. Ya. ono rupa, ada Jadi rego. selama kita menjaga kualitas, Kualitas. komitmen ya, jadi tidak bohong kepada konsumen, insya Allah pelanggan tetap loyal ya. Ya betul Pak Haji. Begitu ya. Itu trik atau tips berbisnis apapun sebenarnya kan. Betul. Ya, oke kita melihat kemana lagi nih? Ke Anak ini kalau ternak itu persentase jantan betina itu biasanya berapa persen? Ya anggaplah 50-50 nggak ada masalah. Misalkan anakannya 2 dan Ya. 1 jantan 1 betina. Tuh. Jadi setengah-setengah. Setengah-setengah lah anggap gitu. Pak. Gini, kalau penangkar lain itu biasanya pelit ya. Iya. Dalam arti kata gini, karena dia itu terah bagus, betinanya nggak dilepas. Betul, Ya. Pak Haji. Ini Pak Haji gimana nih kalau betina barangkali ya para teman-teman penangkar itu kesulitan betina gimana? Oh iya. Ya, Jadi gini Pak Haji, kebanyakan untuk sekarang malah Pak Haji. iya. Orang lagi bergeliat mau menangkarkan Pak Haji. Iya. Ya bulan ini tuh lagi banyak orang malah cari jodohan, Jodohan. betina gitu Iya, tuh. Cuma mereka cari betina itu bukan trotolan. Iya, Jadi benar. siapan umur Siap. 7 bulan, 8 bulan. Lah bulan ini aja tadi tuh ada di sini ada 40 nih tulisannya. Iya. Ini udah tinggal 1 2 3 4 5 6 7. Tinggal 7. 7 Pak Haji. Ini kalau betina siapan sekitar usia 7-8 bulan itu dilepas berapa biasanya? Rata-rata. Macam-macam juga Pak Haji. Rata-rata. Yang termahal berapa, termurah berapa? Nah, kalau indukan yang mahal bisa sampai 10.000 Pak Haji. Iya. Indukan. Betina bisa 10 juta. Ya. Kadang-kadang saya nggak mau Ngelepas. supaya orang tuh nggak beli. Nahan. Nahan, malah mereka malah dibeli. Malah penasaran. Penasaran, mungkin karena dia punya jantan mewah bagus, Iya. harus cari betina yang bagus. Bisa sampai tembus 10 juta. 10 juta. Ya. Bisa. Pak Haji. Terus gini, teman-teman penangkar juga manakala punya betina itu takut ya bisa akur gini. Jadi gini Pak Haji, pertama kan orang kebanyakan nyari anakan kan trotolan laki-laki. Iya. Nah, kebayang dong Pak Haji, Iya. kalau kita laki-laki jadi satu, perempuan jadi satu, Iya. waduh tempatnya gimana? Akhirnya kalau kita akhirnya perempuan sih kita jadiin satu Pak Haji, supaya mereka juga nyaman, terus udah terbiasa. Ada biasa. Iya, kalaupun sampai terjadi berantem lah, ini namanya betina itu nggak ada yang sampai bunuh. Iya, paling jambak-jambakan lah istilahnya. Ya. Aman istilahnya, Iya. aman Pak Haji kalau di koloni. Karena dengan ini kan efisien, Efisien, daripada benar. sesakan satu-satu ya. Iya, iya. Lah ini kenapa ada tong lakbet? Dulu saya ternak lakbet Pak Haji. Iya. Lagi zamannya Lutino masih Gelodok lah ya. iya 6 juta, 4 juta tuh. Iya. Sekarang tetap tongnya nggak dibuang. Oh ya, Cuma untuk nangkring juga bagus. Iya, betul Pak Haji. Untuk Jadi nangkring gitu, ya. Pak Haji. Oke, ya kita ke tempat trotol Pak Haji. Oke, siap. Lihat trotolannya ya. Oke, sini ayo kita masuk. Mana trotolnya Pak Haji? Trotolannya ini Pak Haji. Ini kok masih ada berapa persen yang masih punya stok dan berapa persen yang sudah siap ambil ini? Oh, ini kita belum pisahin nih Pak Haji, betina sama jandanya. Oh, belum. Ya. Oh, belum dipisahin. Soalnya tempat pisahannya masih ada. Kayaknya Itu akan jelas kelihatan jantan betina itu di usia berapa 2 bulan, 1,5 bulan. Ini kan usia paling sebulan ya, sebulan 40 hari lah. Iya, iya Pak Haji. Oh, ini belum dipisahin ya. Belum dipisahin masih ada janda betina. Oh, Ya paling nanti sebenarnya sebulan juga udah kelihatan Pak Haji. ya, tapi belum pasti. Belum pasti. Ada yang emang kadang-kala susah. Ya. Mungkin dari indukannya tipenya susah dibedain Pak Haji. Ya, ya. Tapi ada yang ini udah kelihatan jantan betina. Ada Pak Haji. Jadi ini belum dipisahkan ya. Belum dipisahkan Pak Haji. Kita lihat ke gini Pak Haji. Selama ini Pak Haji katanya pemain papan atas ya. Waduh, Memang dapat piala apa aja sih gitu kan itu Oh, kan? iya, Pak Haji. Pialanya apa aja sih katanya siap, pemain siap. papan atas ya. Oke, kita korek pialanya ayo. Di mana Pak Haji? Ya, di sini, Pialanya Pak ya. Haji. Pak Haji. Oke, ayo coba mana katanya pemain papan atas ya. Ternyata pialanya banyak sekali ya.
pialanya banyak sekali. Ini apa ini? Tajur wangi tinggi-tinggi amat ini. Ayo waktu itu kita rebut apa namanya? BC, oh BC ya, tinggi amat gitu kan. Ini yang paling besar mahasiswa dari PBI. Oh, dari PBI ya. Ini juara pertama, tiket utama Plaza Cup. Plaza Cup. Iya, tiket utama. Ini perasaan ingat nih pialanya kenapa dulu? Ini mah souvenir Pak Haji. Oh, cuma lihat ya, souvenir. Saya panitia Pak Haji. Panitia. Ya. Piala Raja. Piala Raja. Aja. Piala Raja. Malam pialanya Pak Haji Dadang Bang Hegar. Ada Bang Hegar. Oh iya ini sempat kecomannya nih yang Nanjung 105 Open ya. Yang Mure Baturing APBN yang tiket 500.000 hadiah 30 juta ini ya. Kata Pak Haji dari sekian banyak ini yang uangnya paling besar ya. Ini yang paling besar Pak Haji. Kalau orangnya ini Piala Raja Jogja. Piala Raja juga sempat banyak. Yang paling berkesan yang mana Pak Haji? APBN. APBN tiket GoPay hadiah 30 juta itu nggak ada. Pak Haji, terima kasih bincang-bincangnya ya. Semoga Sama-sama, Pak Haji. Masya Allah. sudah ke dalam. Semoga nanti kita hasil bincang-bincang kita itu ada manfaatnya bagi sobat cumannya ya. Makasih, bisa, Pak Haji. Oke, sobat cumannya, sampai jumpa.